Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bu, Pak? Baik ya. Sore, alhamdulillah Pak, walaupun Alhamdulillah. agak sudah lelah Selamat begini. sore. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan pelatihan ini. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa dulu. Menurut wajar masing-masing, mari kita berdoa dimulai. Iya, cukup. Untuk materi hari ini akan disajikan oleh Pak Dedi Mulyana. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Dedi untuk mulai presentasi atau pemberian materi kepada para peserta. Silakan Pak Dedi. Terima kasih pada moderator Pak Dodi Herdian ya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi tentang asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Sebelumnya saya izin Pak moderator, saya ingin share screen dulu. Iya Pak, silakan Pak. Bagaimana? Sudah tampak dalam layar? Sudah terlihat, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin asesmen ini sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan, di satuan pendidikan, karena ini sering kali dilakukan ya, pada saat proses pembelajaran, kemudian pada saat akhir pembelajaran. Ya, ini sering digunakan ya, dalam satuan pendidikan. Tujuan dari sesi pembelajaran hari ini, ya yang pertama, ya peserta nanti dapat memahami jenis-jenis asesmen. Yang kedua, yaitu peserta nanti memahami asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang ketiga, peserta memahami fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang keempat, yaitu peserta nanti memahami bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya ingin memberikan pemantik dulu kepada Bapak Ibu sebagai dasar ya. Ingin tahu kemampuan Bapak Ibu di dalam pemahaman ini apakah sudah paham atau belum. Ya. Yang pertama, apa itu asesmen? Yang kedua, mengapa harus dilakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif di satuan pendidikan? Ya, dari dua pertanyaan ini, mungkin Bapak Ibu siapa yang mau menjawab, kemudian silakan sebutkan nama. Silakan Bu Nurita. Mungkin. Iya, Ya, silakan Bu Nurita. Iya. Izin menjawab, Pak. Saya mau menjawab. Yang iya, Pak. Yang mana pertanyaan mana? Saya izin menjawab pertanyaan yang nomor 2, Pak. Mengapa harus dilakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif? Agar alur tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, Pak. Agar alur pembelajaran bisa disesuaikan dengan kemampuan karakter peserta didik, kondisi peserta didik. Terima kasih Bu
Nurita yang telah memberikan kontribusinya menjawab soal nomor 2. Mungkin dari yang lain, ya Pak Akmal, mungkin Pak Dodi mau menjawab. Pak Akmal, silakan. Oh iya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, Pak. Iya. Tentang pengertian asesmen ya. Apa sih itu asesmen menurut pendapat Kata Bapak, Bapak? apa itu asesmen? Mungkin menurut saya asesmen itu adalah suatu penilaian narasi tentang hasil belajar. Ya, jadi biasanya penilaiannya itu mendapatkan dari serangkaian hasil belajar dan pencapaiannya berkompetensi dari peserta didik. Jadi berasal dari peserta didik. Mungkin seperti itu, Pak. Tambahan dari saya tentang pengertian asesmen. Ya. Ya, terima kasih Pak Akmal yang sudah memberikan kontribusinya. Ya, bahwa kata Pak Akmal, asesmen itu adalah suatu penilaian hasil proses belajar mengajar, ya disesuaikan dengan karakternya. Ya, terima kasih kepada Bu Nurita dan Pak Akmal yang sudah memberikan kontribusi. Ya, mungkin nanti peserta yang lain bisa mengikutinya. Oke, saya jelaskan satu persatu sesuai dengan tujuan yang di atas, bahwa asesmen diagnostik ini ya harus dilakukan di awal ajaran. Mengapa harus dilakukan asesmen diagnostis? Ya, secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi kita lihat sebelum di awal pembelajaran kita lihat bagaimana keadaan peserta didiknya, minat bakat peserta didiknya, karena setiap peserta didik ini memiliki kodrat atau karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya kita laksanakan asesmen diagnostis awal agar kita mengetahui kondisi dari peserta didiknya. Prinsip asesmen, ya, yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, serta peserta didik dan orang tua, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran. Jadi asesmen ini digunakan sebagai umpan balik, ya, bagaimana pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Agar suasananya ini, coba siapa yang mau ditugaskan untuk ice breaking hari ini? Iya, ice breaking ya, biar enggak ice breakingnya agak terlalu kaku ya, terus stres. Silakan Pak Akmal, ice breaking.
Siapa? Saya akan memberikan speaking. Kalau tadi kan Pak gerak-gerak ya. Kalau sekarang kita bernyanyi. Ya, ikut tidur. Saya kasih contoh gini Pak nyanyinya. Hari apa sekarang? Sekarang hari libur sekarang. Nah, nanti kata terakhir dari kata libur itu diganti libur apa? Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham ya. Saya coba ya. Berlanjutnya seperti ini. Dari saya nanti ke Pak Dodi, setelah dari ke Pak Dedi, setelah dari Pak Dedi ke Bu Nurita, dan setelah Bu Nurita ke Pak Dodi. Ya, siap Bapak Ibu? Siapa? Siapa? Siap. Hari apa sekarang? Sekarang hari Jumat sekarang. Nah, silakan Pak Dedi dilanjut. Jumat apa? Jumat apa sekarang? Sekarang Jumat bersih sekarang. Ya, Bu Nurita, enggak? Mantap. Bersih apa sekarang? Sekarang bersih baju sekarang. Pak Dedi. Baju apa sekarang? Sekarang baju kotor sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Dodi banyak baju kotornya yang belum dicuci ya. Banyak Pak. Iya, keingetnya. Ya. Iya, siap. Keren tadi Pak Dedi mau jawab Jumat Kliwon. Ternyata Jumat bersih. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sebagai speaking dari saya cukup sekian, dilanjut oleh Bapak Moderator. Iya. Ya, untuk Pak Dedi masih ada materinya Pak Dedi untuk dilanjut atau? Ya, masih ada. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, tadi Pak Akmal sudah memberikan semangat ya bahwa endingnya ada baju kotor dari bersih jadi kotor. Oke, saya lanjutkan kembali slide presentasinya. Saya share lagi. Tadi sudah saya jelaskan tentang prinsip asesmen itu ada 5 ya. Jadi kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jenis asesmen ini ya, kalau yang pertama ada asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana asesmen ini terbagi menjadi 3, yaitu ada asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, ada asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, kemudian ada asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ya. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Ya. Asesmen formatif ini untuk guru. Yang pertama, untuk mengawasi pembelajaran peserta didik. Yang kedua, untuk memastikan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, untuk mengecek pemahaman peserta didik. Kemudian untuk asesmen sumatifnya untuk guru, yaitu untuk mengukur apakah peserta didik sudah memenuhi capai pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen formatif untuk peserta didik, yaitu pertama adalah untuk mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Yang kedua, untuk membangun pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan. Dari kedua asesmen ini ada korelasinya, sehingga menghasilkan asesmen merupakan cara untuk menilai pembelajaran peserta didik. Yang kedua, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi
keaktifan Tadi Jus, pengajaran dan Pak Bahri, fungsi asesmen formatif dan sumatif, yaitu tadi ada asesmen sumatif dan asesmen formatif, di mana ya harapan ini asesmen ini itu untuk mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Kalau dulu masih menggunakan nilai akhir, tapi untuk pembelajaran hari ini yaitu asesmen formatif menanamkan kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi nanti yang kita evaluasi, yang kita dievaluasi adalah dalam proses pembelajarannya, bukan nilai akhirnya. Bentuk asesmen formatif ini ada bentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama tidak tertulis ada diskusi kelas, produk, drama, presentasi, tes lisan. Kemudian kalau yang tertulis ini ada refleksi, poster, jurnal, ya, sorry ada dua posternya, dan tes tulis. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Apakah sudah paham? Silakan Bapak Ibu ya, yang mau lanjut saja Pak. Lanjut saja. lanjut, Pak. Ya, Ya. Jadi ini langsung saja karena ini bentuk asesmen itu ada dua ya, ada tertulis dan tidak tertulis ya. Jadi asesmen ini ya memiliki tidak dampak asesmen formatif yang berpusat pada peserta didik, diantaranya proses pemahaman peserta didik dan kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi meningkat, dapat mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan oleh peserta didik sebagai umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian, asesmen formatif mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan asesmen formatif dan sumatif diantaranya adalah karakter peserta didik dan minat peserta didik yang bervariatif. Sarana penunjang pendidik masih belum memahami tentang asesmen formatif dan sumatif, itu yang menjadi tantangan dalam penyusunan asesmen ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi asesmen hari ini. Saya serahkan lagi kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan Pak Bu terkait materi yang disajikan oleh Pak Dedi? Cukup? Cukup Pak. Cukup jelas ya. Cukup jelas sekali yang materi tadi yang disajikan oleh Pak Dedi, sangat jelas. Ini kita sudah ada di bagian akhir ya. Alhamdulillah. Kita bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Mari kita tutup sesi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya sebagai moderator akan menutup sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.